Yang saya hormati Bapak Forum Komunikasi Kelompok Kerja Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Pengawas SD Kecamatan Cicurug, yang saya hormati Bapak Pengawas PAI Kecamatan Cicurug atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Sekolah Negeri dan Swasta Sekecamatan Cicurug, yang saya hormati Bapak dan Ibu Pembina UKS Jenjang SD Sekecamatan Cicurug, yang saya hormati Ketua PGRI yang saat ini selaku moderator Pak Ridwan, yang saya hormati serta semua tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan teman-teman dari Puskesmas Cicurug maupun Cipari yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan juga terkait dengan kegiatan pada hari ini, yaitu terkait sosialisasi gerakan sekolah sehat. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Forum Komunikasi dan juga oleh Ibu Pengawas SD, benar bahwa gerakan sekolah sehat ini kita mengacu dari surat edaran yang memang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang terkait dengan gerakan sekolah sehat. Sebelumnya memang gerakan sekolah sehat ini pada tahun 2022 memang itu adalah kampanye sekolah sehat. Jadi bukan gerakan sekolah sehat, di mana implementasinya sendiri berupa kegiatan yang tadi 3S pada saat kampanye sekolah sehat, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Dan pada tahun 2024 ini baru implementasinya itu bertambah menjadi 5 kegiatan atau sebetulnya 5 sehat, di mana tambahannya itu dengan sehat jiwa dan sehat lingkungan. Jadi kalau memang kita lihat sebenarnya kegiatan-kegiatan ini mungkin sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu di sekolah ya, dan saya rasa mungkin para pembina UKS pun sering mengikuti ya referensi ataupun pelatihan-pelatihan yang memang diberikan oleh Puskesmas terkait sekolah sehat ini. Tapi memang dengan jumlah yang cukup banyak ya, kalau memang sekecamatan Cicurug mungkin masih banyak sekolah kalau memang dilihat dari fasilitasnya atau sarana-prasarana yang ada, memang masih belum memenuhi kalau lihat dari itunya ya. Nah, di sini juga perlu saya sampaikan, ini titipan juga sebenarnya kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pada hari ini, sosialisasi gerakan sekolah sehat ini, salah satunya yang saya lihat sehat bergizi. Mungkin Bapak dan Ibu memang kita sudah melaksanakan setiap tahun itu adalah aksi bergizi. Aksi bergizi salah satunya adalah selain kegiatan makan bersama ya pada anak-anak siswa maupun siswi, dan juga ada yang pemberian tablet tambah darah ya untuk remaja putri. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan juga untuk Kecamatan Cicurug sendiri, ternyata Pak ini kasus anemia pada remaja putri itu masih cukup tinggi. Kenapa masih cukup tinggi? Karena dari pemberian yang tablet tambah darah yang sudah diberikan oleh pihak Puskesmas kepada sekolah, itu kadang-kadang itu tidak diminum oleh siswinya. Gitu ya. Jadi di sini saya berharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan GSS ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga nanti bisa menyampaikan terkait dengan konsumsi tablet tambah darah tersebut. Jadi saya berharap ke depannya itu tablet tambah darah itu diminumnya di sekolah. Jadi carilah jadwal, karena ini adalah biasanya diberikan 1 minggu sekali. Carilah jadwal di mana siswi itu bisa minum tablet tambah darah di hadapan gurunya langsung. Jadi tidak perlu dibawa pulang ke rumah gitu ya. Karena sangat disayangkan kadang-kadang tablet tambah darah yang kita berikan sampai kadaluarsa ya, karena saking tidak, artinya gini, sudah didistribusikan tapi kadang-kadang tidak sampai juga ke siswinya, atau bahkan sudah sampai tapi tidak diminum, tidak dikonsumsi gitu ya. Jadi kita mengharapkan pertama kan remaja putri juga memang siswa-siswi semua ini kan merupakan generasi penerus bangsa. Kita mengharapkan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi gerakan sekolah sehat ini, nanti kita bisa menciptakan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Jadi itu yang mungkin diharapkan oleh kita semua gitu ya.
Apalagi kalau memang kita lihat sekarang salah satunya tadi benar, sehat jiwa dan sehat lingkungan. Di sini mungkin ibu-ibu dan bapak banyak sekali mendengar kita yang tawuran atau yang dibully atau segala macamnya ya di tingkat sekolah, dari mulai bukan hanya tingkat menengah maupun atas, tapi tingkat dasar pun sudah ada kejadian-kejadian kasus seperti itu. Karena itu kita perlu melindungi anak didik kita jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini adalah tugas kita bersama, bukan tugas kami di pihak bidang kesehatan, tapi ini adalah tugas semua. Bukan ibu bapak saja sebagai pendidik, tapi tugas seluruhnya, baik itu keluarga, pendidik maupun instansi yang lain, lintas sektor yang lain. Karena itu sangat penting, karena sangat miris sekali, khususnya kalau saya lihat di Kecamatan Cicurug ini ternyata sudah ada korban-korban seperti itu ya. Jadi harapan kami mudah-mudahan kedepannya hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, bukan hanya di Kecamatan Cicurug tapi di seluruh Indonesia. Kami harapannya di seluruh Indonesia, bukan hanya Kecamatan Cicurug ataupun Kabupaten Sukabumi, tapi di seluruh Indonesia. Karena kita mengharapkan generasi penerus bangsa itu adalah generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi gerakan sekolah sehat secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Nina Suminasi selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Cicurug yang telah membuka acara ini. Dan perlu diketahui oleh Ibu barangkali kalau pelaksanaan UKS di tingkat atau di jenjang SD alhamdulillah sampai saat ini berjalan seperti biasanya. Sinergi antara para pihak sekolah dengan tim kesehatan baik di Cipari maupun di Cicurug sudah sangat baik sekali, dan bahkan dilaporkan untuk minum obat cacing pun semua dilakukan di kelas dengan video yang dilaporkan kepada tim dari kesehatan kecamatan. Kalau tidak ada obat yang akan kadaluarsa untuk SD, tapi kalau untuk SMP memang perlu juga pembinaan UKS-nya ke SMP. Terima kasih Bu Dr. Selanjutnya kebijakan umum Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Cipali, Dr. LJ. Kami persilakan.